Nah, untuk mengatasinya seperti apa? Hampir mirip dengan pertolongan pertama saat asam lambung naik. Saat Anda tiba-tiba sesak sampai ke leher ini diurut-urut seperti ini. Asam lambung mato, anxiety mato, psikosomatis mato, takut dan cemas mato, perutnya kembung mato, gagal dan sesak mato, asam lambung, obatnya mato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SC. Kita ketemu lagi. Kali ini kami akan memberi arahan kepada orang-orang yang selama ini banyak sekali orang-orang yang kena serangan jantung. Cara pertolongan pertama saat kita kena serangan jantung. Nah, orang-orang yang kena serangan jantung ini kebanyakan orang yang panik, karena kebanyakan orang ini pada takut meninggal semua. Nah, yang harus kita ketahui sebelum kita memberikan pertolongan pertamanya itu seperti apa, kita harus ketahui dulu penyebabnya. Nah, penyebab serangan jantung itu penyebab utama juga sama sebenarnya, cuman jenis gas-gas saja. Saat gas masuk ke pembuluh darah itu akan menyumbat ke pembuluh darah itu, apalagi di bagian lekukan pembuluh darah ini yang mudah sekali berhenti. Dan di dada kiri ini ada pembuluh darah utama yang memang itu perjalanan darah paling besar atau saraf utama atau pembuluh darah utama. Kalau di tangan itu adanya di sini, makanya banyak orang yang suka bunuh diri dengan memotong urat nadi di sini. Ini karena ini juga pembuluh darah utama. Jadi saat dipotong itu akan keluar darah cepat sekali mengucurnya, karena itu memang pembuluh darah utama tadi. Nah, saat menyumbat di situ, organ-organ tubuh kita akan berasa berat, terutama jantung. Memompahnya karena sangat berat, timbullah seperti penggumpalan darah yang akhirnya mengakibatkan sesak nafas tiba-tiba. Nah, sesak nafas yang tiba-tiba itu kok bisa seperti itu? Kenapa? Itu karena pemompaan jantung yang sangat berat menimbulkan kita rasa sesak dan membuat organ lain juga tidak bekerja dengan normal seperti biasa. Nah, pertolongannya itu seperti apa? Pertolongan pertama yang paling tepat. Selama ini kita mendengar katanya kita dibatuk-batukkan sampai batuk. Saat kita sesak, kita jangankan mikir batuk atau membatukkan karena berat sekali. Nah, ini seperti ini mitos dan baru teori, belum pembuktian. Nah, untuk mengatasinya seperti apa? Hampir mirip dengan pertolongan pertama saat asam lambung naik. Saat Anda tiba-tiba sesak sampai ke leher ini diurut-urut seperti ini, terus di dada ini tekan saja agak kenceng, terutama sebelah kiri ini pembuluh darah sampai ke lengan. Ini ditekan gini semua sampai timbul sering sendawa. Saat sudah mulai sering sendawa, maka sesaknya mulai berkurang. Nah, kalau tinggal sisanya yang di punggung saja, karena kalau sudah sesak karena serangan jantung ini rata-rata di dada dan di punggung akan terasa berat semuanya. Bahkan kita untuk nengok begini atau nengok begini saja, ini sesak sekali dan terasa sekali di sekitar bawah tulang belikat. Nah, setelah depannya ini sudah lega, sudah aman, Anda mulai nafas agak lega, tapi saat buat bergerak atau mengangkat benda berat sesak, Anda tinggal minta bantuan kepada orang lain untuk mengurut di pas lekukan bawah tulang belikat. Nah, di bawah tulang belikat itu nanti akan ada arah yang mendekati tulang belakang, itu lewat tengah-tengah tulang belikat persis, terus beloknya itu ke tulang belikat. Nah, itu kalau mau saya gambarkan, tapi bornya di depan, jadi kita nggak bisa menggambarkan. Paling tidak yaitu di sekitar tulang belikat itu akan ada otot yang membesar. Saat di
ditekan, diurut atau didorong begitu, itu akan terasa sesak. Itu yang diurut terus sampai mengecil. Kalau ototnya itu sudah mengecil, nafas tambah lega, buat gerak-gerak seperti ini juga nyaman. Mungkin umpama ada sisa itu tinggal sedikit dan itu sisa itu akan normal kembali. Biasanya dalam waktu setengah hari atau 1 hari akan hilang sisa-sisa bekas gas-gas tadi. Karena nggak mungkin bisa langsung bersih total 100%. Biasanya akan 99%. Ada rasa sedikit-dikit yang kalau digerakkan gini masih terasa, tapi nggak sampai sesak. Nah, penyebab-penyebab lain serangan jantung tadi itu dari mana? Coba kita perhatikan. Rata-rata orang yang banyak kerja malam atau sering kurang tidur malam, ini banyak orang beresiko terkena serangan jantung. Karena saat malam hari, kenapa kita kena serangan jantung? Saat malam hari kita harusnya untuk istirahat, kita masih kondisi terjaga. Saat kondisi terjaga, di lambung ini akan mengeluarkan hawa panas yang agak berlebihan karena untuk menyeimbangkan kepada tubuh kita supaya kita tidak kedinginan. Karena yang mengatur suhu dalam tubuh itu sebenarnya ada di lambung. Jadi pas di lambung itu ada pengaturan suhu. Saat kita minum air dingin saja, air dingin bisa langsung jadi hangat. Saat kita minum air panas juga setelah masuk ke lambung itu langsung menjadi dingin atau menjadi adem ya. Menjadi adem supaya kenapa? Supaya tidak melukai lambung dan usus. Karena banyak orang minum air panas, saat panas di lidah kena air panas, saat masuk ke lambung itu sudah tidak panas. Karena di situ secara otomatis ada untuk pengatur suhu itu ada di lambung itu. Makanya orang-orang yang divonis asam lambung saat pemasukan gas banyak, kenapa kaki kita kadang dingin, ada yang malah panas? Karena di situ pengaturan suhunya sedang terganggu. Makanya orang-orang yang kembung rata-rata kakinya dingin, badan dingin, terus keringat dingin. Itu saat banyak gas numpuk di lambung dan usus, karena di lambung itu tempat pengatur suhu. Nah, sekarang sudah kami jabarkan semua dari penyebabnya. Terus cara pertolongan pertama yang paling tepat yaitu hanya tekan-tekan ini. Insya Allah setelah tekan-tekan gini, sendawa-sendawa terus, sesak Anda akan hilang. Dan sekarang juga orang-orang yang sedang sesak nafas atau asam lambung atau GERD atau apapun yang divonis seperti itu, silahkan Anda bisa lakukan juga tekan-tekan di dada ini sampai sering sendawa. Seperti hampir sama dengan pertolongan pertama saat asam lambung naik. Kalau pertolongan pertama saat asam lambung naik diawali dari sini. Nah, ini dari perut di bawah ulu hati ini dulu. Tekan-tekan pelan-pelan dengan satu jari seperti ini. Setelah sudah mulai terpancing, sendawanya keluar terus, sendawa-sendawa terus, mulai nyaman, nah baru dadanya yang ditekan. Tapi kalau untuk serangan jantung, nah itu nyeseknya memang tiba-tiba dan berat sekali. Kita tidak bisa untuk batuk atau kadang teriak juga sulit. Nah, itu tekan-tekan seperti ini. Dan jangan panik. Orang yang selalu panik itu sulit untuk mencari ide atau mencari jalan keluar. Saat kita terjadi apapun, asal kita tidak panik, kita pasti dapat jalan untuk menyelamatkan diri setiap ada kejadian apapun. Nah, cukup sampai di sini dulu saudaraku semua. Semoga yang sedang sakit apapun, semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.